Kita sudah cerai. Lepaskan. Kamu mau apa? Dasar brengsek! Kau tindas wanita! Dasar bukan pria! Kau siapa? Aku ayahmu, Rizky. Aku urus hal ini. Nadia, jalan. Baru cerai beberapa hari, sudah cari cowok baru. Kau bilang siapa? Benar, dia pacarku. Nadia, jalan. Baru cerai beberapa hari, sudah cari cowok baru. Kamu bilang siapa? Iya, dia pacarku. Dia jauh lebih hebat darimu. Berani juga kau tidur istriku! Tak berani. Aku sudah mati sekali. Masih takut padamu. Dengar ya, kalau kau sakiti dia lagi, akan kubereskan kau. Sialan, kau Pratama ya? Aku ingat kau. Pergi! Kau tak apa. Makasih Tuan Pratama. Jangan panggil Tuan Pratama. Panggil Rizky saja. Lukman itu brengsek. Tak usah kasih tahu namamu. Tenang, kalau dia balik, kubinasakan. Untung ada kau hari ini. Kalau tidak... Rizky. Ya? Kakak bukan wanita asal-asalan. Sejak cerai, aku tak pernah menikah lagi. Kalau kau tak keberatan, Jadi pacarku saja. Kak, aku... tak usah cepat jawab. Kak Nadia. Kak Nadia! Kak Nadia, maaf ya. Rizky, Kak Nadia, sudah baik? Kak Nadia. Rizky. Kak Nadia! Ada apa ini? Kak Nadia. Aku panas sekali. Kak Nadia? Aku kenapa? Kepalaku pusing sekali. Kamu baru saja kaget parah. Otakmu masih pusing. Sudah tak apa. Aku ganti baju dulu. Baik, aku keluar dulu. Bos Nadia ada? Pak Ayu dan Putri datang. Bos Nadia, aku datang ambil patung keramik itu. Baik, sudah kusiapkan. Pak Ayu, seleramu hebat. Patung keramik dinasti utara ini langka. Kemarin ada tawar 3,5 miliar. Aku tak jual. Sudah aku beri janji. Pasti kubenarkan. Ini dia. 1 miliar seperti janji kan? Iya. Transfer saja. Baik. Jangan beli. Patung ini palsu. Palsu. Sembarangan, tak paham, diam saja. Toko Nadia sudah belasan tahun tak pernah jual barang palsu. Karena dia, meski marah, patung ini memang palsu. Kalau kamu jual 3 miliar, akibatnya fatal. Rizky, Bos Nadia selalu jujur. Tak pernah jual palsu menipu pembeli. Tuan ini masih muda. Mungkin salah lihat. Mungkin salah lihat. Iya, ini barang langka. Dipilih Pak Ayu sendiri. Kau bilang palsu. Kau boleh tak percaya aku. Tapi Pak Ayu sudah lama di bidang ini. Kau tak percaya dia? Kau bilang aku tak paham, bilang itu palsu. Pak Ayu itu sudah puluhan tahun di dunia koleksi. Iya, Rizky. Di dunia koleksi, kejujuran itu penting. Jangan asal bicara saja. Kalau kau bisa buktikan, di toko koleksi ini, pilih barang mana saja, bawa saja. Kau tak bisa buktikan, gimana ganti rugiku? Kalau tak bisa buktikan, aku kerja 10 tahun, tak butuh gaji. Oke. Kok kau pecahin? Kau gila. Ini patung 30 miliar. Kak Nadia, patung ini ada karat tanah. Karat tanah alami menumpuk perlahan. Dari potongan ini ada lapisan. Patung palsu pakai bubuk tanaman disikat ke patung. Jadi campur-campur. Lihat saja kau tahu. Kualitas patung palsu ini memang bagus, tapi paling mahal 3 juta. Kalau kau jualnya seharga 30 miliar, gimana nanti di dunia koleksi? Kukira kau datang menolong.
Tak sangka malah menindas. Pak Ayu, aku tak sengaja jual palsu. Sudah dicek tabir besar. Kau sendiri bilang ini barang asli. Aku sungguh tak tahu di mana ada kesalahan. Karena dia, toko ini ada yang datang. Berapa kunci toko ini? Apa mungkin saat kau tak di sini? Lukman, pasti brengsek ini yang tukar barang. Dasar brengsek, kau habisi aku. Sudah karena dia, aku tahu kau tak sengaja beli palsu. Eksmu itu brengsek, aku tahu. Taruhan kita batal saja. Aku sangat jaga reputasi. Barang mana di sini yang kau suka? Bawa saja. Kau masih bos Nadia yang tegas. Aku yakin kau tak sengaja tipu. Kalau begitu, aku tak akan tuntut lagi. Terima kasih atas penampunanmu. Masih diam? Cepat pilih. Kau bilang sendiri. Ini saja. Rizky memang peduli. Dia pilih yang paling... Terima kasih usahanya. Tapi ini memang tak berharga. Ganti saja yang lain. Apa kau bilang? Aku takkan ganti. Ini barang paling berharga di sini. Gak ganti. Ini barang termahal di toko kamu. Rizky, logikanya kau bisa tahu patung itu palsu. Penglihatanmu pasti luar biasa. Tapi kau pilih ini, sangat membingungkan. Bukan, Tuan Pratama. Hati-hati saja barang lain. Barang ini juga bagus. Ya, ganti saja barang lain. Ini cuma barang yang kuisi buat isi toko. Tak bernilai sama sekali. Jangan menyesal. Perangko naga besar. Nenek, ini mahal sekali. Ini tahun 1878. Perangko Cina pertama pemerintah baru. Set lengkap, naga besar, kecil, dan pendaratan. Nilainya 50 miliar. Pak Ayu jago sekali. Barang ini, pertemuan kita bisa jual ke aku 50 miliar. Pak Ayu sungguh sopan. Kalau Pak Ayu suka, silahkan ambil saja. Gak boleh, ini perangko aku. Gak boleh kalian jual beli. Bos Nadia, toko kamu terpercaya. Mau rusak namanya sendiri. Tapi ini 50 miliar. Ini 50 miliar milikku. Bos Nadia jual barang palsu. Aku tak keberatan. Sekarang mau ingkar janji, begini cara kau jual. Apa kau tak mau? Di kota utama, bisnis koleksi lagi. Pak Ayu, tenanglah. Aku juga kena serangan hari ini. Maaf kalau bicara tak jelas. Ayo, kita ngobrol sambil jalan. Tunggu dulu. Ayo, ngobrol sambil jalan. Tunggu Pak Ayu, aku ada usulan. 500 juta ni, aku dan Kak Nadia bagi dua. Wanita cari nafkah tak mudah. Aku pilih perangko ini biar dia tak sengaja abaikan harta karun. Bukan mau manfaatkan dia. Benar, Rizky memang hebat. Dulu bantu aku hindari patung palsu. Kini bantu bos Nadia temukan perangko langka. Dua kebaikan hari ini. Pasti ada berkah di masa depan. Pak Ayu terlalu memuji. Ini 300 juta dulu. Sisanya akan kubawa ke rumahmu. Bagaimana? Pak Ayu sungguh sopan. Reputasi keluarga Ayu sudah terkenal. Tentu saja aku percaya. Ini milikku. Ini 300 juta. Ini kartu namaku. Hubungi aku kapanpun ada perlu. Baik, terima kasih Pak Ayu. Karena dia, ini uang. Terima kasih, Tuan Pratama. Rasanya uangnya kembali. Tuan Pratama, boleh aku tanya satu hal? Tanya saja. Gimana kamu bisa langsung tahu patung itu palsu dan kitab itu berisi rahasia? Kirana, ilmu tak sembarangan. Bukan semua boleh ditanya. Oh, Terima kasih Pak Ayu. Pak Ayu, kalian ngobrol dulu. Aku pamit dulu. silahkan. Kapan kasih uangnya? Cepat bilang tua keras. Demi uang mahalnya Rani, kami pinjam semua keluarga. Sudah pinjam semua, nikah dulu. Setelah nikah, kami balikin perlahan. Siapa bilang mau nikah? Aku putus sama anakmu. 300 juta itu ganti rugi masa mudaku. Apa? Gak nikah? Mana boleh? Kenapa gak boleh? Rani cantik, badannya juga bagus. Banyak mas mewah yang ngejar. Kapan giliran keluargamu? Kenapa ngomong gitu? Kalian kan selalu baik-baik. Siapa yang baik-baik? Aku sudah kasih kesempatan. Lama-lama masih saja loser. Mau aku tunggu seumur hidup. Betul, jangan buang waktu. Ayo ke rumah kita. Cari barang ganti rugi masa mudamu. Benar, kakak memang pintar. Cepat, kasih kuncinya. Bicara baik-baik. Siapa yang mau bicara? Dasar, berani dorong aku? Gak apa-apa, Pak. Aku cuma tersentuh. Bukan salah mereka. Ayah, aku lihat mereka dorong ayah. Rani Permata, aku nggak akan urus hal ini. Beraninya kalian pergi.
Aku nggak mau lihat kalian lagi. Dengar, ini anakmu yang kau didikan. Benar, ini anakmu yang kau didik. Ayah, nanti aku jelaskan. Wanita macam ini jangan harap masuk rumah kami. Kau bilang sendiri, jangan menyesal. Jangan marah, biar anak nakal ini minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf? Dia yang tak tahu malu. Rani, jangan marah. Kau mau berapa? Aku kasih. Tak pergi, tunggu marah. Tak dengar anakmu bicara? Dia suruh kami pergi. Maaf. Rama biasanya tak begini. Biar aku minta maaf. Maaf. Ayah, jangan bicara. Rani, jangan buang waktu sama dia. Ayo pergi. Jangan pergi. Ini semua hartaku. Ada 300 juta. Ambil dulu. Ayah, apa kau lakukan? Jangan kasih. Belum cukup beli mobil. Aku mau 1 miliar. Aku punya rumah di kota utama dan rumah di kampungku. Semua ditambahkan nama Rani. Harusnya saja, tapi aku punya syarat lain. Semua syarat kami terima. Hapus semua nama kalian dari sertifikat rumah. Rani Permata, aku tahu kau tak tahu malu. Tapi tak sangka kau begitu tak tahu malu. Aku atau kau yang tak tahu malu? Dasar loser. Bisa nikahiku berkat doa leluhurmu. Kau tak hargai aku, malah marahi aku. Kau tak hargai aku, malah marahi aku. Setuju. Kami setuju dengan semuanya. Ayah. Diam. Semua warga menunggumu untuk nikah. Gimana aku jelaskan kalau kau tak nikah? Ayah, jangan nikahi wanita tak tahu malu ini. Aku tak bisa jelaskan ke orang-orang. Bagus. Dengar saja ucapan anakmu. Suruh dia berutut minta maaf. Kalau tidak, berapapun uangnya, aku tak mau nikah. Sudah selesai belum? Dengar, Tuan Kakek. Pukul sepupuku. Si Pratama, kita lihat saja. Tunggu dulu. Kok cepat sekali kau menyesal? Yang bodoh baru menyesal. Sini tabungannya. Ini buatmu. Berani kau pukul aku. Gak usah bayar lagi. Kartu 1 masih kurang. Halo Pak Ayu, ada 2 preman ganggu keluargaku. Tak apa, aku bisa urus. Pak Ayu, jangan-jangan dia orang terkaya kota utama. Benar, beliau. Rizky, kau tak dapat uangnya. Kau jadi jago bual saja. Pak Ayu orang terkaya kota utama. Masa dia telepon kau si miskin? Kau terlalu menginginkan sukses. Rizky, kita orang jujur. Jangan bohong dan bual. Ayah, aku tak bual. Benar Pak Ayu. Tadi aku masih bareng dia. Rizky, kau makin jago bual saja. Kau cuma si miskin. Masih bareng Pak Ayu. Ini pelipuan. Siapa bilang Rizky tak bernilai? Kau bilang Rizky tak bernilai? Pak Ayu. Rizky, ini 60 miliar. Silakan terima. 60 miliar? Bukannya 20 miliar, Pak Ayu? 20 miliar utangku padamu. Plus 40 miliar lagi. Aku undangmu jadi konsultan seniorku. Apa Rizky bersedia? Pak Ayu, aku masih kurang takut kecewakan Anda. Kau bilang ada 2 preman ganggu keluargamu. Yah, mereka berdua merebut kartu ATM ayah. Mau ambil kunci masuk rumahku. Tak tahu malu. Ada hukum nggak? Rizky, tadi cuma bercanda. Aku cuma mau kau buktikan cintamu. Aku cinta kamu. Kau pantas. Kita hampir nikah. Masih bicara begini. Sudah kena orang besar. Jadi nggak suka aku. Tuan Pratama, ini calon iparmu. Bukan. Aku tak ada hubungan dengannya. Lihatnya saja sudah jijik. Aduh, aku sudah hamil anakmu. Kenapa kau tega begini? Rani, aku mau jaga nama baikmu. Tapi kau tak peduli. Dia Rani Permata. Lakunya Wira Saputra. Dia selingkuhi aku. Hamil anak orang lain. Sekarang mau aku tanggung. Dia Rani Permata. Dia selingkuh sama Wira Saputra. Dia hamil anak orang. Sekarang mau aku tanggung jawab. Fitnah. Aku susah payah hamil buat kamu. Kamu tega banget. Aku tega, oke. Kau bilang hamil anak Wira kan? Tunggu lahir, kita tes DNA. Oh iya, kau suka berteman. Mungkin bukan anak Wira. Bisa Mas Cahaya, Mas Laksana, atau Mas Wijaya. Pokoknya bukan anakku. Aku gak pernah sentuh dia. Rizky, aku cuma bercanda. Sebenarnya aku nggak hamil. Pergi! Kakak Ipah. Pak Ayu,
Maaf merepotkan. Terima kasih. Sama-sama. Kalau mereka ganggu lagi, pindah ke apartemen kami. Lokasi, tipe, pilih. Terima kasih. Pak Ayu sungguh ramah. Tak pantas menerima. Kalau begitu, aku mau minta satu bantuan. Tuan Pratama, ada festival koleksi nasional. Ahli koleksi dari seluruh dunia akan hadir. Nenek ingin kau mewakili keluarga Ayu. Ini undangannya. Pak Ayu, ini... Rizky, jangan sungkan. Aku sudah lihat kemampuanmu. Meski keluarga Ayu hebat di dunia antik. Tapi 2 tahun ini aku sudah tua. Penglihatanku tak sehebat dulu. Rizky, tolong bantu aku. Tuan Pratama, tolong setuju. Baik, kita sepakat, Pak Ayu. Rizky. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo, Kak Nadia. Rizky, nanti ada urusan. Ada hal mau aku bahas. Mungkin ke toko saja. Tak usah sungkan. Ya, nanti jumpa. Oh, oke. Dasar brengsek, dia tak mau nikahiku. Aku harus gimana? Kau pikir gimana? Aku cuma main-main sama kau. Sudah bosan, ya pisah saja. Kau pikir anak kecil ini bisa jebak aku? Wira, dasar brengsek. Dasar wanita brengsek. Aku sudah main banyak wanita. Kau pikir kau siapa? Kau nyalain Nunu. Kau bilang. Lihat dirimu sendiri. Berani lawan aku. Dengar ya, wanita kayakmu harusnya dikalahkan pria. Cuma buat dimainin. Paham gak? Kak Nadia, aku undang kau hari ini pertama. Terima kasih sudah usia brengsek itu. Kedua, tolong cek patung keramik dan jual perangko itu. Semua ini, aku tak tahu cara berterima kasih. Aku minum dulu. Kak Nadia, tak usah sungkan. Tak perlu sungkan. Sebagai kesimpulan, terima kasih sudah hadir di hidupku. Aku habiskan. Kak Nadia, jangan minum cepat. Mudah mabuk. Tenang saja, aku tak bisa mabuk. Kak Nadia, kau bilang ada urusan apa? Aku sudah 10 tahun di sini. Kau juga lihat. Cuma toko kecil ini. Bisnisnya juga susah-susah. Kalau tak keberatan, aku mau kau bantu aku. Jadi konsultan barangku. Bantu aku cek barang saat belanja. Kau bersedia? Tentu saja. Terima kasih sahabatku. Seandainya kita bertemu lebih awal. Kak Nadia, Kak Nadia. Kak Nadia. Kak Nadia. Kak Nadia. Kak Nadia. Bagus. Kalian berdua brengsek. Pantas saja rusak rencanaku. Ternyata kalian main sendiri. Jaga mulutmu. Kamu tidur istriku. Berani juga kau pukul aku. Dengar ya, kau mau pikir apa saja, pokoknya jauhi karena dia. Tak apa. Berani juga kau lindungi cowok itu. Tak tahu malu. Lukman, kita sudah cerai. Cepat pergi, atau aku lapor polisi. Cerai itu cuma kertas kosong. Aku tak peduli. Kau mau apa sebenarnya? Aku mau 10 miliar. Aku tak punya. Kau punya. Dan cowok itu yang cari uangnya. Dengar dari mana? Minta ke siapa? Kau cari masalah, ya? Kau cari pukulan. Jaga mulutmu. Berani lagi ganggu Nadia? Tak berani lagi. Luman, kamu tahu kamu kena HIV? Omong kosong, kamu yang kena. Kamu nggak ngerti ya? Periksa ke rumah sakit. Gak percaya, omong kosong. Dasar brengsek, kamu tahu kamu HIV. Kamu mau bunuh aku. Enggak. Periksa saja kalau nggak percaya. Periksa kamu. Omong kosong, pergi. Tio benaran HIV?
Memang disko main di luar, pasti kena penyakit juga. Untung aku cepat cerai. Selamat terselamat. Hari ini aku harus berterima kasih. Kalau tidak, pasti aku juga kena. Jangan dipikirkan. Karena dia, bukannya kamu mau aku temani cari barang? Kapan? Sekarang? Sekarang. Ayo ke pasar misterius. Oke, ganti sepatu. Bos, ini berapa? Bos, ini berapa? Ini Pak Pratos. Diskon dong. Nggak bisa, nggak beli, pergi. Sudah bayar? Nggak bisa dikembalikan. Tenang, nggak akan. Oke. Kak Nadia, ayo pergi. Aku belum selesai pilih. Tenang saja. Kak Nadia, lihat ini. Ini palsu, nggak berharga. Aduh, lihat baik-baik. Ini koin perak Swanto. Ini asli. Nilainya 300 juta. Benar-benar beruntung. Ayo, lihat barang lain. Apa ini? Ini keramik hijau Rosari Dinasti So Utara. Nilainya ratusan miliar. Rizky, berapa harga belinya? Beratnya 400 per kilo. Rizky, ini pertama kali aku lihat barang miliaran. Dan di toko aku. Halo, pemilik rumah? Kenapa? Kenapa aku harus pindah? Dia bilang apa? Dia bilang gak ada alasan. Ayo, aku temenin ngobrol sama pemilik rumah. Susunan ini mirip toko Wira. Kamu kenal Wira? Ini tokonya. Tapi yang aku kunjungi beda. Setengah blok ini tokonya. Apa benar? Aku juga harap tidak. Kenapa ke sini? Kau buka toko. Kenapa aku tak boleh datang? Kami tak mau tamu miskin. Keluar! Kau suruh siapa keluar? Oh, maaf, Bos Jaya. Bukan Anda. Silakan masuk. Baik. Piala permata yang kamu cari? Sudah datang, Bos Jaya. Di sini, silakan lihat. Ini piala permata agate yang Anda minta. Barangnya lumayan. Warnanya juga lembut. Kualitasnya juga bagus. Baguslah. Anan, bayar. Tunggu dulu, Bos Jaya. Piala ini bermasalah. Aku sarankan, jangan beli. Aduh, kamu bodoh. Barang pilihan Bos Jaya, kau berani bilang bermasalah. Rizky, Bos Jaya sangat berkuasa. Jangan usah ganggu. Tapi aku tak bisa diam saja. Sungguh serius? Iya. Anak muda, kalau aku beli piala ini, aku akan mati. Pasti mati. Biar dia bicara. Kalau salah, baru hukum dia. Bos Jaya, piala permata ini kusaka Yani Suryani. Orang biasa bawa, pasti kena kutukan. Dasar brengsek. Berani kamu bilang barangku bermasalah? Bos Jaya, dia cuma brengsek yang tak berguna. Tak tahu apa-apa. Jangan sampai kamu ditipu. Aku tipu? Aku tipu Bos Jaya selamat dari bahaya? Lihat baik-baik. Kamu bisa gimana? Kenapa bisa begini? Bos Jaya, lihat dia tak seperti bohong. Diam kau! Tak usah sok baik. Bos Jaya, ini bukan ulah Wira. Tapi pasti ada yang sengaja niat jahat. Saran saya, cek tuntas di rumah. Anan, cek hal ini. Baik. Bro, kamu masih muda tapi hebat. Kamu tahu banyak. Dasar brengsek. Pasti cuma hoki saja. Bos Jaya, jangan dengar dia. Dia tak tahu apa-apa. Belum ada yang berani ganggu aku bicara. Ana. Pergi sana. Bro, hari ini kau tolong aku selamat. Kalau ada masalah, bilang saja. Rizky, kamu menang hadiah utama. Bos Jaya sangat berkuasa. Hidupmu akan lancar. Saran saya, Bos Jaya periksa otak dulu. Kalau tak, meski selamat dari permata, masih akan kena musibah. Bos Jaya, menurutku sebaiknya cek otak dulu. Kalau tidak, nanti ada musibah. Kau cari mati! Berani lawan Bos Jaya! Aku baru cek kesehatan. Kalau tak mau kenal aku, ya sudah. Tunggu saja. Bos Jaya! Kak Nadia!
Jangan kejar, Rizky. Bos Jaya mau kenal kau malah tolak. Malah bikin dia marah. Cari cara minta maaf. Hidupmu nanti bakal sengsara. Tenang saja, Kanadia. Bos Jaya pasti kembali, terima kasih. Aku selamatkan dia lagi. Atur cek kesehatan untukku. Dasar bohong, Direktur Jaya masih percaya. Jangan asal percaya. Baik. Aku ingat. Ingat apa? Kau tak apa? Tak apa. Tadi kau ingat apa? Wira Saputra, kita datang bicara sewa, kan? Bos Jaya yang ganggu. Sudah, kau bantu dia. Rugi 2 triliun. Usaha ini pasti batal. Ayo pergi, biar aku traktir. Aku yang traktir. Jangan sungkan. Nona, Ayu. Putri Ayu, datang juga. Ini Tuan Pratama ya? Ayo, silakan duduk. Pak Guntur, kenapa kenal aku? Pak Guntur, aku ajak Tuan Pratama coba jas. Ayo, Tuan Pratama, silakan duduk. Tunggu dulu. Baju aku cukup kok. Cukup, tapi tak mewah. Kita ke festival koleksi, tak boleh kalah. Oh, baiklah. Ini jalan. Pak Guntur memang jago pilih. Badannya Tuan Pratama bagus. Seperti model. Bagus dari model. Tak usah coba yang lain. Yang ini dan yang itu. Buku semua. Baik, baik. Pak Guntur, tak tahu kurangku. Kok pas sekali? Oh, Nona Pratama kasih dulu. Putri Ayu perhatian sekali. Gaun Nona Ayu juga siap. Coba pakai dulu. Tak usah. Baiklah. Ada apa, Nona Ayu? Gak apa-apa, kukira ada kecoa. Rizky, cantik nggak? Wah, cantik. Wah, Rizky, kenapa ke sini? Mau kemana pun? Apa urusanmu? Ini bukan tempatmu. Lihat dirimu sendiri. Siapa aku? Kata-kataku bikin kamu rugi 200 juta. Siapa aku? Keamanan! Oh, Mas Wira datang. Festival koleksi bisa asal masuk. Cepat usir dia. Hari ini acara private, tak buka umum. Keluar sana. Suruh aku keluar? Aku diundang ke festival koleksi. Diundang ke sini. Kamu tahu apa itu undangan? Cuma undangan saja. Dasar kampungan. Kalau hari ini aku keluarkan undangannya, aku keluar dari dunia koleksi. Aku tak peduli. Jangan berisik. Keluarkan tangannya. Tak bisa. Sujudlah. Pukul wajahmu. Sampai aku puas. Iya. Oke. Pukul sampai kamu puas ya. Lihat undangannya. Dia punya undangan. Boleh masuk? Gak mungkin. Undangan kita warna perak. Dia ungu. Pasti palsu. Memang beda. Kamu tahu apa itu undangan VIP? Yang masuk di sini orang kaya ratusan miliar. Dasar satpam, kamu pantas. Bukan kamu yang tentukan. Yang tentukan penyelenggara. Penyelenggara yang atur. Apa-apaan? Ayo, pukul! Hentikan. Kamu lagi apa? Ayo, serang! Hentikan. Kamu sial hari ini. Kau ganggu penyelenggara. Nona Suci, orang macam ini tak usah kau sentuh. Biar aku urus. Maaf Tuan Pratama, kami kurang layani. Apa? Tuan Pratama, tamu kehormatan kami. Beraninya kau hina dia. Mana mungkin? Dia cuma orang desa.
Orang tak berguna. Aku tak mau kehormatan di sini. Perhatikan. Berani kau bicara lagi, aku habisi kau. Cepat minta maaf ke Tuan Pratama. Tuan Prakama, maaf. Dulu aku salah. Maafkan aku ya. Tak perlu. Aku cuma orang Nesa. Tak pantas menerima maafmu. Dulu aku salah. Aku tak baik. Aku salah. Aku tak baik. Aku salah. Kau mau apa? Aku mau ke festival koleksi nasional. Ini undangannya. Kau lagi apa? Usir dia. Laksana, keluar. Pak Ayu. Maaf telat. Rizky, kamu datang. Bagus, datang pas waktu. Kamu kelihatan lesu. Apa kamu sakit? Bulanku datang. Tanganmu dingin. Kenapa? Kenapa perutku nggak sakit lagi? Badanku juga hangat. Kalau sakit lagi, bilang ya. Rizky, saat datang aku langsung suka botol rokok emas ini. Bantu aku cek. Pak Ayu, aku tak berani tunjukkan. Rizky, jangan meredakan diri. Koleksi yang jago yang diutamakan. Jangan sok bijak karena tua. Aku coba cek. Pak Ayu, begini. Botol rokok ini terlalu baru. Paling mahal 8 juta. 4 juta? Kakak mereka ini barang zaman Qianlong. Harganya 200 juta. Kalau asli, memang seharga itu. Maksudmu barang ini palsu? Ya. Sayang. Rizky, dasar miskin, so ahli, jelas-jelas penipu. Masih koleksi, pernah lihat barang berharga? Pernah lihat barang berharga? Putri Permata, anak harammu tak ada yang mau. Mas Wira tak mau. Kamu cari orang bodoh lagi. Dasar murahan. Tak ada lawan. Kamu! Beli 1 dapat 2, aku untung. Mas Purnama. Itu orang miskin yang kamu bilang dan mau nikah dengannya. Iya, miskin dan kampungan. Masih bisa ikut festival koleksi nasional. Mungkin dia cari wanita kaya buat hidupnya. Nona Hemyo, Rizky tamu kehormatan keluarga Ayu. Kalau kamu hina Rizky, itu hina keluarga Ayu. Kau yakin mau lawan keluarga Ayu? Mas Purnama, bicara dong. Putri Ayu, lama tak jumpa, jadi makin cantik. Bukan itu yang aku bilang. Pak Ayu, mau beli botol rokok emas ini? Kata konsultan saya, Rizky, barang ini terlalu baru. Tak seharga 200 juta, tak usah. Sini, biar aku lihat. Ini botol rokok emas era Qianlong. Kerajinan emas, kerajinannya sempurna. Pak Ayu, yakin ikut dia dan lewatkan barang ini? Pak Ayu, percayalah. Barang ini tak bernilai. Kalau beli, pasti menyesal. Pak Ayu, yakin, percaya dia. Dia pernah ikut festival koleksi. Keluarga Aditya di Kota Utama sangat berpengaruh. Keluarga Aditya sangat berpengaruh di Kota Utama. Aku nggak mau botol rokok emas ini. Aku percaya pada Rizky. Pak Ayu, ayahku ahli nomor 1 di Kota Utama. Aku muridnya sendiri. Kalau aku bilang asli, pasti asli. Kau tak percaya aku? Malah percaya si miskin itu. Botol rokok emas ini begitu mahal. Kenapa kau tak beli sendiri? Kenapa terus mendesak Pak Ayu? Ini... Beli saja. Kau bilang ini barang antik asli kan? Beli, jual. Minimal gandanya. Tak beli, buat apa disimpan? Oke, aku beli. Baik, Mas Purnama. Ayah. Ya? Kenapa di sini? Bukannya kau tak mau ke festival koleksi nasional? Lihat ini. Botol rokok emas era Qianlong cuma 200 juta. Worth it kan? Kau bilang barang ini berapa? Cuma 200 juta? Berapa harga? Cuma 200 juta. Zaman Qianlong. Barang rongsokan. Tak ada jiwanya. Jelas buatan modern. Kau buang 200-an juta. Kau gila ya? Palsu. Kau bilang asli kan?
Ayah, coba periksa lagi. Kau pikir aku salah lihat? Jelas buatan modern, tak seharga 50.000. Aku sudah bilang apa? Harus fokus belajar. Fokus belajar. Kau tak mau dengar. Lihat dirimu. Tiap hari main sama orang yang gak jelas. Kau bikin malu keluarga Aditya. Mas Purnama, 200 juta lenyap begitu saja. Semua salahmu. Aku rugi 200 juta. Kenapa salahku? Kau yang belinya. Diam! Wah, seru juga. Pak Purnama, mata kamu tajam. Saya menerusnya kurang hebat. Diam, kau yang godain aku. Aku jadi beli palsu. Cukup, belum cukup malu. Festival Koleksi Nasional dimulai. Silakan duduk. Tunggu saja. Rizky, kamu selamatkan aku lagi. Matamu tajam sekali. Ayo, aku cuma beruntung. Kamu beruntung sekali. Mas Purnama biasa Suna sombong. Hari ini ketemu kamu, dia akhirnya kalah. Siapa lagi kalau bukan dia? Tak mau belajar, cuma ikut perasaan. Pak Ayu, minum obat apa? Ini obat tonik Tabib Pratama buatku. Harganya miliaran, bisa perpanjang umur. Pak Ayu, maaf bicara terus terang. Resep obat ini tak cocok dengan tubuh Anda. Makin minum, makin sakit. Rizky juga paham pengobatan. Cuma tahu sedikit. Tabib ini dibayar mahal, Bibi. Sangat sulit ditemukan. Nenek sangat percaya dia. Pertama, barang lelang pertama. Permata putih era cacing. Soal keaslian dan harga, tunggu para ahli menilai dan tawar. Rizky, menurutmu permata putih ini berapa? 200 juta. Iya. Bukan. Barang bagus bisa beli. Berapa tawarmu? Seribu. Keluarga Aditya tawar 50 miliar. Tuan Aditya tawar 50 miliar. Ada yang tawar lebih? Desa, kamu kan konsultan keluarga Ayub. Berani lawan aku. Sudahlah, tak usah rebut. Barang keluarga Aditya tak berani kuingin. Kukira kau hebat. 50 miliar pertama. 50 miliar kedua. 50 miliar ketiga. Terjual. Selamat, Tuan Aditya dapat permata putih. Jadi, koleksi itu main uang. Tak ada uang, cuma mulut. Lihat barang bagus, tak mampu beli. Berikut barang kedua. Bantal keramik kuno zaman Songjin. Silahkan cek dan tawar. Rizky, menurutmu? Barang langka. 1 miliar. Ada yang tawar lebih dari 4 miliar. 6 miliar. 7 miliar. Putri Ayu tawar 7 miliar. Tunggu dulu, ini bukan barang zaman Songjin. Kakekku sudah cek, jangan sampai 7 miliar, 7 juta pun tak sepadan. Jangan bilang 700 juta, 700 ribu pun tak sepadan. Gimana? Rizky tak bisa, tak ikut tawar. Ini festival koleksi. Kamu pikir belanja pasar? Batal nak kawat, bayar denda besar. Nona Ayu mau batal tawar. Rizky. Tenang, tawar saja. Lanjut tawar 700 juta. Baik. Ada yang lebih dari 700 juta. 700 juta pertama. 700 juta kedua. 700 juta ketiga. Laku. Selamat. Nona Ayu dapat bantal keramik kuno. Sudah nasihati, tapi dia tak mau dengar. Padahal kalian sebut diri ahli koleksi. Ternyata bisa dimainkan orang bodoh. Aku tahu. Aku tahu ini palsu. Kamu tahu palsu? Masih tawar 700 juta? Ini palsu. Tapi lebih mahal dari aslinya. Karena kalian penasaran, biar kulihatkan apa yang tersembunyi. Piala abadi Nusantara zaman Jaci, palsu. Berkualitas bisa laku 700 juta. Tapi ini asli. Tapi ini asli. Gak mungkin, pasti palsu. Palsu berkualitas. Kau bilang palsu, ya palsu? Tentu saja, jangan lupa keluarga Aditya ahli koleksi 1. Lihat, langsung tahu piala ini. Sama kayak kamu, tak pantas di sini. Kalau piala ini palsu, aku bayar semua barang yang kalian tawarkan hari ini.
Kalau piala ini asli, kalian beri lagi 20 kali lipat. Tak takut. Oke, deal. Mohon Pak Ayu periksa. Ini piala abadi Nusantara. Asli. Minimal 200 miliar. Mereka sekongkol. Aku minta diperiksa lagi. Oke, tak masalah. Piala ini asli. Memang benar. Piala ini asli. Sangat asli. Memang Pak Purnama jujur dan adil. Dengar? Bayar. Harga 200 juta. 20 kali jadi 4 triliun. Bayar tunai atau kartu? 1 triliun! Mas Purnama! Kau terlihat kesulitan. Mas Purnama tak mampu keluarkan 4 triliun. Lucu, cuma 4 triliun. Takkan galakkan aku. Tapi kau tak bilang harus bayar hari ini. Sudah besar Mas Purnama tak malu bicara begini. Oh, rusak nama baik Pak Purnama. Dasar pengecut, diam! Berisik lagi, ku hajar kau. Cepat kasih uangnya. Keluarga Aditya tak butuh uangnya. Ayah. Cepat. Kau beruntung kali ini. Ini 150 juta. Tunggu saja, kau akan kuseret. 150 juta? Matematikamu diajarkan guru olahraga. Permata putihku ganti 500 juta. Mas Purnama ganti barang palsu 50.000 jadi 500 juta. Beraninya kau bicara. Omong kosong, ini barang asli. Kenapa di mulutmu jadi murahan? Kau orang luar yang tak tahu apa-apa. Bayar 500 juta buat belajar. Mau tipu aku? Jangan harap. Permata palsuku sudah kubuktikan asli. Kau orang tak dikenal. Berani menantang aku? Permata palsu ini barang asli. Sudah kubuktikan sendiri. Kamu orang tak dikenal, berani mengkritikku secara terbuka. Pak Purnama, Anda senior, biar fakta bicara. Meski teknologi modern makin canggih, sering bikin palsu yang mirip. Tapi kalau diperhatikan, pasti ada perbedaan. Termasuk kiloannya, rasanya, usianya, kenyalnya, minyaknya, dan tingkat penyerapan zat. Kalau Anda perhatikan, Ayah bicara. Palsu. Aku sudah tua. Harusnya kulihat lebih teliti. sebelum lewang kami bilang paling mahal 50.000. Pas aku bilang ke Putri Ayung, kamu dengar kan? Kamu beruntung hari ini. Ya, sudah bilang banyak latihan, tak mau dengar. Waktu butuh cuma main-main saja. Kamu tahu nggak? Dia sengaja buat kamu bayar 500 juta buat pelajaran. Kedepannya, jangan bilang kamu anakku. Kamu sudah mencemarkan nama keluarga. Kiam, sudah sering ku bilang. Kau tak mau bilang. Waktu belajar, kau cuma main-main saja. Kau tahu, dia sengaja buat kau bayar 50 miliar buat pelajaran. Kelak di luar sana, jangan bilang kau anakku. Kau sudah permalukan keluarga Aditya. Rizky masih muda tapi sudah sehebat ini. Aku sangat kagum padamu. Maaf. Ayah, kau pakar di bidang ini. Kenapa salam sama brengsek ini? Berani sekali. Belajar tak diusir, yang pandai diutamakan. Dunia koleksi hanya fakta, bukan status. Jangkauan, Rizky lebih luas dariku. Aku harus terima dengan lapang hati. Saat seumuran denganmu, aku tak sehebat ini. Semoga nanti bisa belajar dari kau. Harap kau mau mengajariku. Rizky, kenapa tak bilang kau sehebat ini? Aku dulu buta. Bisa maafkan aku. Kau mau aku apa? Aku mau. Aku serius. Mau apa saja. Rizky, kau sehebat ini. Kenapa tak bilang dari dulu? Aku dulu buta. Kau maafkan aku ya. Kau suruh apapun, aku mau. Aku serius. Mau apapun. Iya, aku tak bisa. Kau ajarkan. Kalau begitu, kau menjauh dariku. Lihat kau, aku muak. Hah, sombong. Mas Purnama lebih baik. Pergi! Rizky, cincin ini barang kesukaanku. Kita bertemu karena bertengkar.
Kalau kau tak keberatan, aku mau kasih cincin ini padamu. Pak Purnama, cincin ini kau dapat dari mana? Cincin ini hadiah dari seorang guru. Pantas saja, Pak Purnama. Guru itu jahat. Dia mau jahatimu pakai cincin ini. Pantas saja, Pak Purnama. Tabib itu licik. Dia ingin pakai cincin ini untuk menyakitimu. Omong kosong! Tabib itu orang suci! Dia tak ada dendam pada ayah. Mana mungkin menyakitinya? Benar. Tabib itu sudah lama mundur dari dunia koleksi. Kami beruntung, orang biasa tak bisa bertemu dia. Untungnya aku kenal dia. Dia beri aku cincin ini. Aku begitu beruntung. Mana mungkin dia menyakitiku. Pak Purnama, sejak pakai cincin ini, tubuhmu makin lemah. Lalu nasibmu juga tak sebaik dulu. Pak Purnama, benar kan? Kerja ada naik turun. Kesehatan ada baik buruk. Cincin ini lindungi aku. Masalah jadi reda. Mana mungkin dia menyakitiku. Pak Purnama, jika terus pakai, cepat-cepat akan ada musibah. Jika parah, bisa berbahaya nyawa. Anak muda, jangan karena 2 kali berhasil, lalu lancang bicara. Tak ada manfaat bagimu. Aku tahu tak ada manfaat. Cuma tak tahan kasih peringatan. Jangan sok tahu! Aku bermaksud baik. Semoga Pak Purnama tak menolak. Terima kasih. Ayo, pergi. Rizky, hebat sekali. Pertama ikut festival koleksi, langsung dapat 200 miliar. Cuma hoki saja. Tak usah merendahkan diri. Aku percaya pada selera Rizky. Halo, Kak Nadia. Ini aku, si muka putih. Lupa, kenapa HP Kak Nadia ada di kamu? Kau lakukan apa pada Kak Nadia? Wah, terus panggil Kak Nadia. Sangat akrab. Mau ketemu dia? Cepat pergi ke pinggiran. Baik, aku segera pergi. Jangan sakiti dia. Jangan lupa bawa pusaka. Dan 1,5 triliun. Siapa bilang 1,5 triliun? Aku tak peduli. Itu triliun itu milik keluarga Ayu. Ingat, jangan lapor polisi. Hello? Rizky, ada apa? Tenang saja, aku bisa atasi. Nadia, kamu tahu dulu aku pembunuh babi kan? Keahlianku satukan babi. Kok kamu nyetir? Ayah, gak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Rizky, selamatkan keluarga Aditya. Cepat, ayo cari Rizky. Suruh dia kasih cara penyelamatan. Siap, jalan. Tunggu dulu. Kalau si ganteng datang, aku patahkan kakinya. Beraninya dia kutuk aku. Dia punya AIDS. Tapi kutukannya benar. Gak ada cara. Kita suami istri. Senang dan susah bersama. Tunggu dia datang. Berikan uangnya. Kita bisa belanja lagi. AIDS kita tanggung bersama. Nurmel, dengar dulu. Aku gak ada hubungan sama dia. Dia cuma suka ikut campur. Aku akan nurut kamu. Ayo pulang dan hidup rukun ya. Serius? Ya. Serius kok, ayo pulang ya. Gak usah tunggu dia, ya kan? Oke, sayang. Lama tak dengar kamu bicara lembut begini. Dasar jalang. Kamu punya aku. Aku tak tahu kamu ngapain sama cowok itu. Aku lihat hari itu. Aku sudah rekam semua. Dasar jalang. Dia pantas dicintai. Kasar wanita. Berani kau gigit aku. Hari ini aku habisi kau. Lukman, jangan gerak.
Jangan sentuh dia. Wah, kau jago bela diri? Wira Saputra? Wira! Rizky, cepat pergi. Ini bukan urusanmu. Aku nggak bisa pergi. Ini semua gara-gara aku. Wira. Lukman, kalau kalian pria, lepaskan Nadia. Aku tinggal. Kalian boleh urus aku. Mas Wira, kita sudah janji. Saat dia datang, uang untukku, dia untukmu. Jangan ingkar janji. Sudah bawa barangnya? Sudah. Ini pemata bahagia. Dengar ya. 1,500 miliar Pak Ayu tak bisa kugunakan. Ini aset pribadiku 60 miliar. Semua untuk kalian. Lepaskan Kak Nadia. Lepaskan. Lepaskan Kak Nadia. Oke, tunggu aku selesai bicara, baru lepaskan. Nokma, pukul dia. Rizky, lawan balik. Jangan peduli aku. Kak Nadia, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Siapa berani ganggu penolong keluarga Aditya? Aku nggak tahu hal ini bisa gangguin Anda. Iya. Telepon dan blokir keluarga Saputra dari toko. Pak Purnama, maaf. Maaf Pak Purnama. Itu semua gara-gara dia. Dia yang suruh aku lakukan. Ngomong kosong. Pak Purnama, Mas Wira yang sebenarnya dalang di balik ini. Aku sudah lapor polisi. Terima kasih, Pak Purnama. Tak usah. Sebaliknya kami yang berterima kasih. Kamu penyelamat keluarga Aditya. Cuma hal kecil. Tak usah diucapkan. Ambulans segera tiba. Pak Purnama, tak usah. Lukamu parah sekali. Tak ke rumah sakit di mana? Nggak apa-apa. Sudah sembuh. Rizky, tak sangka kau ahli sejati. Aku sangat kagum padamu. Pantas kau bisa lihat permata ini bermasalah. Pak Purnama, permata ini sudah lama bersamamu. Sudah menyerap banyak energi positifmu. Biar ku buang saja. Jangan! Biar ku buang saja. Jangan! Pak Purnama, jangan buang. Kalau buang, energi positifnya takkan kembali. Terus gimana? Pak Purnama, aku sudah hilangkan energi negatifnya. Energi positifnya akan dikembalikan 2 kali lipat. Memang jelas, merasa badan jauh lebih ringan, tenang dan segar. Rizky, kamu penyelamat keluarga Aditya. Kami takkan pernah lupa. Kalau ada keperluan, bilang saja. Kami pasti bantu. Mas Rizky, ini rumah dan mobil. Anggap saja sebagai maaf. Baiklah. Terimalah. Nanti kalau Mas pernah masalah, kamu boleh pukul. Aku takkan cegah. Ini sebagai bunganya. Kalau Rizky tak keberatan, terimalah. Baiklah, Pak Purnama. Oh ya, Rizky. Senin depan ada festival batu permata. Apa kamu tertarik? Boleh ikut aku? Festival batu permata? Baik. Aku juga mau belajar dari Pak Purnama. Oke, sudah janji. Baik, Pak Purnama. Masih ada pendarahan. Tunggu ya, Kak Nadia. Aku ambil obat dulu. Jangan pergi. Kok kamu begitu bodoh? Demi selamatkan aku, nyawamu pun kau taruhkan. Aku nggak mikir itu. Aku cuma mau selamatkan kamu. Malam ini aku takut sendirian. Temani aku di sini ya. Baik. Ya, aku bantu alihkan energi. Bantu kamu tidur. Rizky, Kara ini enak sekali. Enak ya, cepat tidur. Kok kamu bisa segalanya? Hah? Bukan juga. Yang kamu gak bisa, aku ajari kamu.
Kak Nadia, istirahatlah. Aku pergi dulu. Rizky. Bos Jaya, kamu di mana? Aku kirim lokasiku. Oke. Bapak masuk dulu. Aku ketemu teman. Nanti balik. Bos Jaya, ada apa? 100 miliar beli nyawaku. Cukup. Segitu banyak? Bos Jaya terlalu berlebihan. Selamat datang. Boleh saya bantu? Rizky. Kamu kesini buat apa? Mau balikin aku? Nggak semudah itu. Susah banget buat aku nggak jijik lihat kamu. Ini perlu uang kan? Kamu mau nyetor? Biar aku yang urus. Kejarku bulan ini belum tercapai. Nggak usah. Masih marah sama aku? Kok pria segede ini cemburuan? Malam ini ke rumahku. Kita ngobrol bareng. Rani, 1 kali khianat, 100 kali tak diterima. Lagian kamu sudah lebih dari sekali. Menurutku, kamu jadi kecanduan selingkuh. Kok kamu ngomongnya kasar banget? Aku cuma mau dorong kamu maju. Lihat, sekarang kamu sudah berubah. Persis banget kayak hidup baru. Soal hidup baru, aku harus berterima kasih. Akhirnya bicara manusia. Gimana terima kasihnya? Aku mau matiin kamu. Aku mau matiin kamu. Rami Permata, kamu lagi ngapain? Target udah capai belum? Masih ngobrol di sini. Gak lihat ada orang di sini. Ngapain ngobrol sama orang desa kayak gini? Manajer, ini suamiku. Dia pelanggan VIP. Pelanggan VIP? Manajer, aku nggak kenal dia. Aku nggak peduli soal kalian. Ini tempat apa? Kamu harus nyata. Ini ruang VIP. Rami, kamu tahu ini tempat apa kan? Ini pelanggan VIP. Dia miliarder. Miliarder? Miliarder apa? Spermanya miliarder. Miliarder. Kamu ini gak ada 100 juta. Ayo antri di bank. Wah, 100 juta ya? Bank kalian minimumnya gede ya. 100 juta udah VIP. Kalau gitu, aku 100 kali VIP. 100 juta. Ngomong kosong. Pagi-pagi belum sikat gigi. Kalau aku jujur, aku bakal sujud panggil kakek. Oke, lihat baik-baik anak. Tuan Pratama? Jangan. Bos Pratama, jangan. Jangan, Bos Pratama. Ini 100 miliar. Kau bilang apa? Aku yang salah. Anggap aku cuma kutu jalanan. Langsung diinjak saja. Rani, kau lagi apa? Lihat uang, cepat ambil. Uang Bos Pratama. Bos Pratama, silakan. Aku ajak istirahat di ruang VIP, oke? Jangan. Biar cewek saja yang ambil. Gini saja. Bukannya satu VIP 100 juta. Buka 100 akun untukku. Yang banyak ambil. Uangnya miliknya. Tenang saja, Bos Pratama. Aku cepat, tangan aku cepat. Aku akan kumpulkan semua uang. Aku kumpulkan semua uang. Paham? Jangan cuma ambil yang di atas. Nona Ayu juga mau nyetor. Bukan, aku mau buka rekening. Biar ku kenalkan, ini broker sahamku. Dia Yusuf Santosa. Halo, Rizky. Maaf, aku gila kebersihan. Tak biasa berjabat tangan. Manajer Santoso, kenapa bicara begitu? Rizky teman keluarga Ayu. Maaf ya. Gak apa-apa. Rizky itu teman keluarga Ayu. Maaf ya. Gak apa-apa. Ada apa ini? Ini target bank ya. Nona Ayu, maaf belum bisa sambut. Kehadiran Nona buat bank kami makin berkilau. Manajer Wijaya, terima kasih. Rizky, kok kamu belakangan jadi cuek sama aku? Ternyata kamu putri keluarga Ayu. Kamu bilang aku materialistis. Padahal kamu sendiri jadi gigolo. Rami, jangan asal fitnah. Aku fitnah. Kamu yang merasa bersalah. Kok kamu belakangan jadi kaya? Ternyata jual tubuh lebih cepat dari jual ginjal. Manajer Wijaya, karyawanmu bicara ke pelanggan gitu. Berani ke Gunung Ayu, mau mati, jangan ikut aku.
aku akan langsung pecat dia. Jangan, biar sudah langsung aku pecat. Aku juga masukkan dia ke daftar hitam. Semua bank di kota utama takkan merekrutnya. Maaf, Direktur. Aku salah. Lihat hukuman kita dulu. Maafkan aku sekali saja. Siapa punya hubungan sama kamu? Jangan sok tenang. Rizky. Mohon, maafkan aku sekali lagi ya. Mas Wira sudah bangkrut. Mas Purnama juga tak mau aku. Kalau sampai tak punya kerja, aku gimana hidup? Apa urusanku? Rani, aku sudah kasih kesempatan. Dulu aku gimana sama kamu? Aku rela kasih segalanya. Kamu makan dagingku, minum darahku. Tapi malah main-main. Hari ini kau jatuh begini. Itu karma dari Tuhan. Rani, cepat pergi sana. Nona Ayu, Bos Pratama, saya akan urus transaksi Anda. Silakan sini. Silakan. Nona Ayu, ini kartu saham Anda. Silakan simpan. Terima kasih. Nona Ayu, kamu juga mau masuk saham? Putri juga mau masuk saham. Iya, nenek suruh aku belajar, biar aku bisa... Saham Amerika membaik. Indeks Dow Jones naik 17%. Indeks S&P 500 naik 20%. Indeks Nasdaq naik 21%. Jadi, Putri, apa rencana Putri di pasar saham? Belum ada rencana. Aku bukan ahli di bidang ini. Manajer Santosa yang ahli. Jadi, aku mau belajar dari dia. Kalau Putri percaya, saran aku beli banyak saham Amerika. Pasti naik. Saham bukan sayuran. Suruh Putri ikut saja. Kamu ada dendam, Ayu. Semua tahu, saham Amerika lagi jatuh. Cuma ada kemudian kecil. Naiknya cuma sampai 2,5%. Beri itu cari mati. Iya, Bos Pratama. Saham ini langsung jatuh pas dibuka. Meski kata ahli, prediksi bisa naik, tapi sangat terbatas. Mending jaga-jaga saja. Oke, Manajer Hadi, bantu buka akun untukku. Uang cok minyak dari Nasdaq. Pasti naik dalam 1 jam. Tapi setengah jam lagi harus dijual. Baik, paham. Putri, aku ada urusan dulu. Rizky. Nona Putri, aku ada urusan dulu. Rizky, kamu yakin mau taruhkan semua hartamu? Ini saham, bisa habis dalam sekejap. Ya, Nona Putri. Aku tahu kamu peduli. Tapi menurutku, kamu harus ikut aku beli saham. Percayalah, takkan kecewakan. Aku mau pindah dulu. Takkan sadar sampai hancur. Lihat saja nanti kau habis sampai celana. Cepat beli 50 miliar sekarang. Baik, Nona. Kenapa kalian bisa pukul orang? Aku pemilik rumah di sini. Pemilik? Lihat saja lokasi ini. Berapa harga 1 meter? Kau bukan penculik, tapi maling. Kata-katamu kasar sekali. Masih ada yang lebih kasar. Yang tinggal di sini orang kaya. Lihat saja dirimu. Penuh dengan licik. Anakku bilang di villa tepi sungai. Berapa villa tepi sungai di sini? Keluar! Pergi! Pergi! Papa tak apa. Kenapa Sapam ganggu penghuni? Villa Danau Indah ini bisa viral di media sosial. Dasar, berani kau dorong aku. Dasar pemecut. Pemecut, dengar baik-baik. Aku pemilik tempat ini. Pemilik? Sembarangan saja mau pura-pura pemilik. Sial banget hari ini. Aku ketua keamanan. Tak takut kau. Pergi. Cepat pergi. Rizky, ayo pergi. Ini bukan tempat kita. Kita tinggal di mana saja. Tenang saja, Bapak. Kami pasti tinggal di villa ini hari ini. Pemecut, lihat baik-baik. Ini bukan kunci villa tepi sungai. Wah, benar juga. Kau mencuri dari mana? Aduh, aku tak ngerti. Villa sebaik ini, kenapa kalian jadi sapamnya? Berani juga kau maki. Kawan, serang! Cepat, pergi! Halo, Pak Purnama. Aku sudah sampai. Satpammu malah menolak aku masuk. Kau telepon siapa? Jangan kira aku takut. Awas, kau kena pukulanku. Tenang saja, pukul saja. Kalau bisa pukul aku, kau hebat. Jangan kira aku takut sama kamu. Ngapain berisik? Tamu Mas Purnama bakal datang. Jangan berisik.
Baik, manajer. Tadi ada orang desa. Aku lagi usir. Ngapain ngomongin mereka? Cepat usir. Baik. Aku lagi usir. Tuan datang. Cepat pergi. Jangan ganggu di sini. Tamu Mas Purnama bakal datang. Kau manajer properti. Direktur Aditya teleponmu. 很吵。 Mas Purnama. Boleh kau panggil. Villa ini hadiah dari Purnama. Aku tamu penting kalian. Kamu penting. Lihat dari atas bawah. Mana ada yang penting. Dasar desa. Ternyata lucu juga. Pura-pura tamu Mas Purnama. Cepat usir mereka. Baik. Masih tunggu apa? Seranglah. Aku kalah, manajer. Apanya yang tak bisa pakai tongkat itu? Oh iya. Cepat pergi. Jangan cari masalah. Ayah, tenang. Mereka tak akan berani. Mereka tak berani bertindak. Hogi. Maaf, aku telat. Tak apa, tak usah dipedulikan. Jangan lupa ke Festival Batu Permata. Tenang saja. Rizky. Kamu hebat sekali. Saham yang kamu suruh aku beli, untung banyak. Aku investasi 500 juta, untungnya 1 triliun. Tunggu sebentar. Halo? Baik, terima kasih. Ada apa senang sekali? Barusan manajer telepon aku. Aku untung 5 triliun. Seandainya aku investasi lebih banyak. Saham berisiko, investasi harus hati-hati. Mending jaga-jaga saja. Mas Purnama, kamu juga di sini? Nona Ayu, aku cari Pak Rizky. Harusnya aku panggil kakak ipar. Jangan asal ngomong. Jangan lupa ke Festival Batu Permata. Hai. Rizky, kamu ikut. Aku ikut. Kamu ikut, aku ikut. Kirana, kenapa di sini? Harus jelaskan tuh kamu. Siapa dia? Kenapa kalian bareng? Dia pacarku. Rizky, ayo pergi. Berhenti. Jangan pergi dulu. Sampai jelas. Minggir. Sial, kamu sombong ya? Mas Fajar, cukup. Kau tolak aku demi uang ini? Kau sungguh mengecewakanku. Kau kan putri keluarga Ayu. Kenapa seleramu begitu jelek? Dia jelas orang desa. Dasar miskin. Kenapa dia boleh sama kamu? Fajar, kalau kau hina Tuan Pratama lagi, keluarga Ayu takkan segan padamu. Tuan Pratama itu cuma miskin. Kenapa dia boleh sama kamu? Aku kan pewaris keluarga putra. Dia siapa? Fajar, diam! Kirana, kau masih bela dia? Pria yang perlu kau lindungi. Siapa tahu dia beri kebahagiaanmu. Kirana, pacarku. Kau lebih baik pergi. Jangan ganggu aku. Lepaskan tanganmu. Kalau sampai 3 belum lepas, aku potong tangannya. Ingat ini, kalau berani ganggu Kirana lagi, keluarga putra akan lenyap dari kota utama. Ingat ini, kalau berani ganggu Kirana lagi, keluarga putra kalian lenyap dari kota utama. Ngomong kosong lagi ya? Kamu cuma loser. Kirana, katakan, dia ancam kamu. Kalau dia ancam, langsung... Fajar, sudah ku bilang jelas-jelas. Ku bilang Aji yang terakhir. Rizky itu pacarku. Dia tunanganku. Kau bohong. Ini nggak benar. Fajar, kalau terus ganggu aku pasti lapor polisi. Aku nggak percaya. Tina bilang kau pasti nikah denganku. Apa kau bilang? Dasar Rizky. Dasar bajingan. Kau rusak rencanaku hari ini. Ingat ini. Kalau nggak ku hajar kau hari ini, aku bukan putra. Fajar, jangan ribut lagi. Kau bilang aku ribut. Kau bilang aku gila. Iya kan? Biar kau lihat aku gila hari ini. Kenapa? Kau mau lawan aku? Lawan aku? Bilang saja. Mau kaki kirimu patah atau kaki kananmu? Pilih saja. Silahkan. Bebas saja. Rizky, keluarganya kelak bela diri. Kau bakal rugi lawan dia. Dengar kan? Jangan bilang tak ku beri kesempatan. Suap 300 kali ke aku hari ini. Jangan ganggu lagi. Nona Ayu, aku maafin kau hari ini. Hari ini sujud 300 kali padaku. Jangan ganggu putri lagi. Kali ini ku lepaskan kau. Sudah, aku tak punya waktu ngomong kosong. Kalau hari ini kau bisa lukai aku akan lenyap dari kota utama. Kalau kau tak bisa kalahkan aku, kau harus sujud 300 kali pada Kirana. Siap, aku tak takut. Rizky, jangan cari masalah. Ayo pergi, jangan repotin dia. Tenang, dia yang harus cemas. Sial.
Menyerah? Gak mungkin. Masihkah menyerah? Menyerah. Siap sujud. Kau akan menyesal. Gak berani lagi. Si Pratama, keluarga Ayu pun saat bertemu keluarga Putra harus tunduk dan merunduk. Kau tega begini padaku? Kau gila ya? Siapapun kau, berani ganggu pacarku. Ini akibatnya. Oke, tunggu saja. Tunggu saja. Rizky, tak sangka kau jago bela diri. Bukan begitu. Tenang saja, nanti ada aku. Takkan ada yang ganggu kau lagi. Paman itu masih tunggu. Ayo cepat pergi. Oh ya. Rizky, aku pernah peringatkan kau. Tak sangka kau datang cepat. Ini Mas Fajar ya? Kemarin belum puas dihajar. Berani muncul di depanku. Kirana, kenapa kau temani orang rendahan ini? Cepat sini. Bibi, kenapa di sini? Kok ngomongnya gitu? Tak tahu hormat. Wah, kata Mas Fajar, kau terus ngejar anakku. Lihatlah diriku sendiri. Beraninya kau sama Kirana. Bibi, dia pacarku. Jangan bicara begitu. Diam. Siapa suruh sama dia? Keluarga Ayu dalam krisis. Hanya Mas Fajar yang bisa tolong. Kau putri besar Ayu, kak temani Mas Fajar. Malah sama anak rendahan itu tak masuk akal. Kau putri keluarga Ayu, tak temani Mas Fajar, malah main sama brengsek itu. Keterlaluan. Kirana, aku bisa bermurah hati. Semua masa lalu bisa aku tutup. Asal kau mau nikahiku, aku infus 5 triliun. Biar keluarga Ayu bangkit. Mas Fajar, mimpi. Aku mati-matian tak nikahimu. Kirana, kamu bilang apa? Mas Fajar penyelamat Ayu. Mas Fajar, tenanglah. Aku ini kakaknya Kirana. Aku yang putuskan soal nikah. Bibi mau jual aku? Aku ini bibimu. Siapa kau menegurku? Kuberi kau nikahi Mas Fajar demi kebaikanmu. Juga demi keluarga Ayu. Nenek tahu sifat Mas Fajar. Dia takkan setuju. Kita sudah terima maharnya. Kondisi Nenek Ayu parah. Sudah dirawat. Sekarang aku yang atur perusahaan. Juga keluarga Ayu harus dengar aku. Apa? Nenek dirawat? Bukannya nenek liburan? Nenek Ayu demi keluarga Ayu berjuang mati-matian. Takut kau cemas? Tak bilang padamu. Kau malah main sama brengsek itu. Tak tahu malu nenek? Tak tahu malu, Ayu. Si Pratama sudah tahu perbedaan kita. Keluarga Ayu kini di tanganku. Keluarga Ayu kini sepenuhnya di tangan saya. Mas Fajar, selain wanita, apalagi yang kamu pikirkan? Bisa nggak sih punya cita-cita yang lebih tinggi? Jangan iri karena tak bisa dapat. Orang kayak dia jangan cuma 500 juta. 50 juta pun belum pernah lihat. Cuma 500 juta? Kirana, uangnya biar saya tanggung. Kamu tanggung? Jangan bercanda. 500 juta itu berapa? Kirana, kamu malah sama. Cowok sok tahu kayak gini. Memang kamu gak tahu diri ya? Rizky, kamu gak tahu situasi Mas Fajar. Kalau lawan dia, kamu pasti kalah. Dulu mungkin enggak, tapi kini belum tentu. Maksudmu judi batu? Kamu juga main judi batu? Kamu tahu harga batu mentah ini? Kalau dikali 3 pun belum cukup. Yang main judi batu, orang-orang kaya dan berpengaruh. Dasar anak miskin, mau cari uang judi batu. Cuma mimpi saja. Oke. Kalian berdua bersihkan mata dulu. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Koki, halo, Tuan. Tolong buka batu ini. Serius? Ini batu rongsokan. Berapa harga batu ini? Berjam-jam cuma buka batu rongsokan. Pura-pura hebat.
Lihat saja nasibnya. Siapa bilang aku tak beruntung? Buka saja. Besar-besaran omong. Saat buka, hancur. Saran saya, ayo pergi saja. Memalukan saja. Siapa yang malu belum tentu. Lihat saja nanti. Kalau kamu bisa buka, babi pun bisa naik pohon. Kalau aku buka? Kalau kamu bisa buka, harga terserah kamu. Aku beli. Itu janji kamu. Berhasil! Permata ini minimal 200 juta. Tak mungkin 200 juta. Apa kamu salah lihat? Kamu bilang ini batu rongsokan. Mana mungkin ada permata? Ini batu tadi, memang benar. Kami ada CCTV. Rizky, kamu berhasil. Tenang saja, ini baru permulaan. Tenang saja, ini baru permulaan. Oh ya, janji Mas Fajar masih berlaku kan? Berapa yang kamu mau? Gak banyak, gak sebesar target kecilmu. Jadi begini, 4 miliar. Kamu gila ya? Batu mentah rongsokan 200 juta. Kamu harga 20 kali lipat. Kamu belum pernah lihat uang ya? Cuma 4 miliar saja. Mas Fajar pasti bisa kan? Mas Fajar gak akan ingkar kan? Cuma 4 miliar. Ini cuma uang jajan saya sebulan. Kirana, kali ini keluarga Ayu butuh berapa uang buat keluar dari krisis? Kira-kira 50 miliar. Tenang, hari ini aku bantu dapatkan. Kau pikir kamu dewa yang bisa ubah batu jadi emas? Permisi kedua orang, aku memang tabib besar. Seru juga dengan dia bual. Ternyata kamu lucu juga. Panik sampai bohongin diri sendiri. Aku tahu Mas Fajar gak percaya. Jadi begini. Mas Fajar berani taruhan? Aku tak takut. Tapi dengar ya, aku takut kamu tak sanggup kalah. Aku taruh kakimu, taruh lengannya, dan matamu. Saat kau jadi lumpuh, lihat siapa yang mau sama kau. Mas Fajar, begini saja. Kalau nanti aku bisa temukan permata di sisa-sisa ini, maka semua batu yang kubuka, kau yang bayar. Boleh. Takut kau akan menang. Yang ini, yang itu, dan yang terakhir, tolong buka semua untukku. Kalau nanti Rizky tak temukan, kita kabur saja. Ini wilayah cendana. Mereka tak akan berani, tenang saja. Permata keluar! Permata lagi! Gak mungkin! Apa ini? Bukannya ini batu sisa? Kalian main-main ya? Tuan Putra, ini tempat cendana. Jaga ucapanmu. Mas Fajar, tenang. Cendana tak bisa dihina. Jangan buat keributan. Halo, berapa harga permata ini? Batu ini lebih bagus dari yang kemarin. Harganya sekitar 500 juta. Rizky, kau menang! Gimana Mas Fajar? Kau bilang sendiri, mau terima kalah atau ingkar janji? Ku bilang, janji ku beri. Oke, kita lanjut. Halo, batu mentah termahal di sini ada berapa? 7 batu, masing-masing 10 miliar. Tolong buka semua untukku. Tag Mas Fajar. Si Pratama, jangan sombong. Mas Fajar, kau bilang sendiri. Kalau uang taruhan tak bisa keluarkan, 500 miliar untuk Ayu cuma omong kosong. Kalau modal ini pun tak bisa keluarkan. 500 juta untuk keluarga Ayu itu cuma omong kosong. Diam, dasar kampungan. Berani kritik Mas Fajar. Kau orang tua Kirana. Aku hormati kau. Jangan salah gunakan. Kau mau jadi anjing orang, itu urusanmu. Tapi, jangan sampai tidak dapat apa-apa. Malah kena sial. Cukup. Cuma ratusan juta kan? Aku bisa kasih. Tapi, kau harus terima satu syarat. Semua permata bagus yang kau temukan, bagi 2. Tenang ya. Tak masalah. Buka! Ini. Satu lagi, terakhir. Tolong buka semua. Baik, tunggu sebentar. Rizky, kau yakin? Yakin apa? Yakin bisa jual? Siapa bilang mau jual? Tunggu saja nanti. Sudah buka? Buka berapa? Bilang batu mentah yang dipilih Tuan, ini semua gagal. Apa kau bilang? Mas Fajar. Jangan marah. Aku sudah bilang, untung-untungku kalau ada yang ikut campur, jadi sial. Maaf, kau rugi ratusan juta. Rizky, Dasar brengsek. kau sengaja kan? Mas Fajar, kenapa marah? Kau ahli batu mentah. Kau juga tahu, di dunia ini, kalah menang biasa saja. Baiklah Rizky, tunggu saja nanti. Dengar ya, jangan cepat mati.
Hidupmu milikku. Jangan cepat mati. Nyawamu milikku. Tuan Putra, belum bayar. Bukan aku yang buka, cari dia. Mas Fajar. Kau bilang kalah ya kalah. Jangan ikat janji. Kau pikir aku tak tahu? Batu kaca 200 juta itu tak bisa jadi permata bagus. Kau tak dapat apa-apa. Mau tipu uangku? Jangan mimpi. Tuan Putra, tunggu. Tuan, tunggu. Sudah selesai belum? Kau tahu aku siapa? Aku datang sudah kasih muka. Berani halangi aku? Kau mau mati ya? Aku mau lihat siapa orang besar yang datang ke keluarga Cendana. Senang bertemu. Bos Cendana, sudah lama aku dengar namanya. Hari ini bertemu, memang pantas namanya. Kau siapa? Aku Tina Ayu. Sekarang keluarga Ayu kuatur aku. Keluarga Ayu? Keluarga Ayu bagus. Siapa anak muda ini? Memang gagah perkasa. Pak Cendana, senang bertemu. Aku anak Utama Putra. Anak keluarga Putra. Ayahmu pun hormat padaku. Kau pikir kau siapa? Berani bicara kasar di tempatku. Hari ini, aku ajarkan cara hidup. Dia pukulmu? Ya. Pukul balik. Ayo. Dia masih utang berapa? Gipong 1 miliar. Bos Cendana, ini salah paham. Batu aslinya dia yang bawa. Dia juga yang minta buka. Kalau mau uang, cari dia. Sudah, taruhanmu dengan anak ini sudah kudengar jelas. Kami yang jualan batu mulia harus tegas seperti batu itu. Kau lancang di wilayahku. Bahkan mau rusak aturan kami, keluarga Putra mau pensiun dini. Bos Cendana, soal ini cuma salah paham. Uberi 1 menit, bayar utangku. Minta maaf ke anak ini. Bos Cendana, ini 1,4 miliar. Maaf, tadi cuma salah paham. Sudah kubilang yang harus minta maaf bukan padaku. Maaf. Lah usah, Mas Fajar. Kalau nggak bisa kalah, jangan main taruhan lagi. Mas Giri sudah minta maaf. Jangan berlebihan. Diam kau. Aku sudah bantu keluarga Ayu. Kalian tega begini. Soal investasi, nggak usah. Soal investasi, menurutku nggak usah. Masalah si Fajar ya kampungan. Apa hubungannya sama keluarga Ayu? Aku nggak peduli ada atau enggak. Aku mau lihat kalian keluarga Ayu hancur. Dengar ya, mau investasi, cari si kampungan itu. Uang Rizky keluarga Aditya yang bayar. Wah, Pak Purnama, nggak tahu Bapak datang. Maaf belum sambut. Rizky penyelamat keluarga Aditya. Masalahnya juga masalahku. Jadi 5 triliun ini kami yang bayar. Wah, Pak Purnama, terima kasih banyak. Pergi sana. Pak Purnama, aku telat urus soal ini. Nggak apa, Pak Purnama. Uang Kirana itu biar aku yang bayar. Terima kasih, Pak Purnama. Kau selamatkan kami semua. 5 triliun tak seberapa. Terima kasih. Kau ini Mas Fajar. Kau memang hebat ya. Percaya nggak? Ku hancurkan kau. Jangan terlalu tega. Ini wilayah keluarga Cendana. Pak Purnama, jangan gak hormati aku. Purnama, hentikan. Kali ini kau bebas. Rizky, jangan lupa. Tunggu saja. Kau masih sombong. Terima kasih, Pak Purnama. Terima kasih juga, Bos Cendana. Sama-sama. Nah, apa? Aku pengusaha. Suka urusan yang jelas. Rizky, Bos Cendana. kemampuanmu pilih tatu luar biasa. Bisa temukan giok di Batu Limbai. Bos Cendana berlebihan, cuma hoki. Keluarga Cendana lama di dunia giok. Yang paling tak andal itu hoki. Lepaskan! Dasar, aku main hari ini karena kamu. Kau bilang setelah Tuan sakit, keluarga Ayu kau urus. Kenapa? Sampai sekarang kirana anak kecil pun kau tak bisa. Masih mau bicara apa? Mas Fajar, baru urus keluarga Ayu. Masih banyak perlu waktu untuk beradaptasi. Ku beri 3 hari lagi. Si Kirana itu usahakan keranjangku. Kalau tidak, siapkan bangkrut saja. Mas Fajar, janji saya pasti terpenuhi. Tapi Mas Fajar, janji Mas Fajar. Buat aku puas dulu.
Bro, kalau tak keberatan, boleh aku lihat keterampilanmu pilih batu? Bos Cendana, sekarang... Rizky, aku lihat juga. Atau kau boleh ajak kita semua. Baiklah, terima kasih. Kirana, geokiris apa yang kau suka? Sebenarnya aku juga tak paham. Aku cuma tahu Gio itu cantik. Baiklah, aku buka geokiris kaca untukmu. Jenis kaca? Itu sangat langka. Geokiris kaca murni bisa laku 500 juta ke atas. Kalau aku berhasil buka, Bos Cendana tak keberatan. Tunggu kau buka saja. Kak, tolong buka batu ini. Kirana, permata kaca di batu ini untukmu. Sisanya pasti juga keluar. Pemuda, kamu terlalu sombong. Taruhan batu itu menebang kulit. Kecuali punya mata X-ray, mana mungkin semua bisa keluar? Benar juga. Rizky, kemampuanmu mengagumkan. Sungguh hebat. Tapi taruhan batu ini berbeda. Pak Purnama juga tak percaya. Soalnya kata-katamu aneh. Jika batu ini keluar permata, nilainya minimal 500 miliar. Bro Rizky, boleh taruhan? Bos, Cendana mau taruhan apa? Yang kamu pilih tadi, kalau lebih dari separuh keluar, aku tak ambil apa-apa. Kalau kurang dari separuh, tak boleh dibawa. Kalau Bos Cendana, kalau semua keluar, aku tak ambil apa-apa. Ku beri 10 batu mentah lagi, nilainya minimal 10 miliar. Bos Cendana, kita sudah sepakat. Sepakat, baik. Rizky, ayo pergi, jangan taruhan lagi. Kirana, percayalah. Permata keluar. Permata apa? Permata kaca. Rizky, kamu berhasil. Hah? Tak sangka. Kehrian Rizky taruhan batu juga sangat hebat. Permata keluar! Keluar lagi! Permata apa kali ini? Permata kaca. Yang ini apa? J, kaca. Aku juga sudah keluarkan. Yang ini apa lagi? Jangan satu-satu, ayo. Semua jadi hijau, jadi ungu, jadi merah, jadi kuning, batu kaca, batu es, batu lembut, jadi bunga juga ada. 18 barang tadi, semua hijau. Rizky, kamu hebat sekali. Gimana kamu bisa? Rizky, tak sangka teknik judi batumu lebih hebat dari koleksi barang antik. 18 batu terbuka, 18 barang teridentifikasi, malah ada batu kaca. Di dunia ini, satu-satunya. Wah, benar-benar ketampilanmu luar biasa. Tadi ku bilang aku buta, tapi tenanglah. Keluarga Cendana pasti jujur, pasti. Begini bos, sebenarnya aku mau batal taruhan ini. Judi ringan asik, judi besar merugikan. Kepercayaanmu sudah cukup. Memang hebat, keluarga Cendana senang berteman denganmu. Bos, Cendana, jantungmu ada masalah serius. Saranku, segera periksa ke rumah sakit. Bos Cendana, jantung Anda ada masalah serius. Saranku, segera periksa ke rumah sakit. Kamu dokter? Bukan. Kenapa bilang jantungku ada masalah? Rizky, aku sudah anggap kamu teman keluarga Cendana. Kenapa kamu berlebihan? Bos Cendana, aku cuma dinakal sebagai teman. Sekarang mungkin sulit percaya padaku. Tapi demi kesehatanmu, aku sarankan segera periksa ke rumah sakit. Rizky juga demi kamu. 18, permata hijau kubayar, harga tertinggi pasar. Permisi. Rizky, kamu berlebihan. Bos Cendana keluarga terbesar di kota utama. Usahanya tersebar di berbagai bidang. Maupun kamu dekat dengannya, jangan main-main soal kesehatannya. Kamu juga pikir aku punya niat jahat? Anak muda, kamu masih polos. Halo, Tuan Pratama. Ini pesanan Bos Cendana untuk Anda. 200 miliar, silakan simpan. Baik, terima kasih. Kirana, simpan dulu kartu ini untuk keperluan keluarga. Nggak bisa, aku nggak bisa terima. Harus terima. Nggak mau karena kurang,
Kalau enggak, aku buka semua permata Bostama buat kamu. Asal kamu nggak takut aku mati. Ya udah, ambil aja. Nanti balikin pas ada uang. Rizky, makasih banget. Cuma makasih. Ada yang lebih seru nggak? Seru? Ya. Hotpot pedas. Hotpot pedas? Oke, hotpot. Rizky, Ada apa? Aku mau minta tolong Waji. Apa? bisa temani aku ke rumah sakit lihat nenek? Tak kau bilang pun, aku pasti ke sana. Ayo. Dokter Luhur, gimana nenek? Kondisinya tak baik. Jika pulih, bisa bertahan. Jika tak bisa ditebak. Dokter, Pak Ayu selalu sehat. Kenapa tiba-tiba begini? Sudah tua, jika tertekan bisa tiba-tiba sakit. Boleh kita lihat dia? Tentu boleh. Berhenti! Siapa suruh bawa dia? Sudah kubilang jangan bergaul sama orang macam dia. Rizky bukan orang yang buruk. Kau tak berhak mengatur. Lihatlah kau. Bergaul dengan buruk jadi buruk. Baru beberapa hari temani dia, sudah jadi macam-macam. Kalau lama bagaimana? Tak ada waktu menjelaskan. Aku harus bawa dia obati nenek. Ayo! Semakin ngomong makin konyol. Anak tak jelas asalnya. Sekarang koleksi, nanti judi. Sekarang malah berobat. Pasti bisa nyanyi, menari, sulap. Ramal, tangkap setan, tata ruang. Dia penipu jalanan. Lihat Tabib Santoso yang Mas Fajar undang. Tabib Santoso Agung. Sudah pensiun lama. Kalau bukan nama putra, takkan keluar berobat. Tak bisa ketemu, telpon pun tak bisa. Lihat kemampuan dan usaha Mas Fajar. Dibanding orang rendahanmu, lebih hebat jauh-jauh. Benar, paling aku tak bergabung orang luar menghancurkan keluarga sendiri. Benar, saya setidaknya tak akan bergabung orang luar menghancurkan keluarga sendiri. Sembarangan. Sejak kau hang out sama Mas Fajar, krisis perusahaan, Pak Ayu sakit parah. Tak mungkin cuma kebetulan. Apa maksudmu? Jangan fitnah. Saya tak bilang kamu. Kenapa takut? Siapa takut? Kau terus laut, aku habis TikTok di kota utama. Aku tak takut, Mas Fajar. Apa aku takut dia? Ya, Nek. Kau makin ngawur. Awas, aku bukan fitnah. Kau tahu tu fitnah atau tidak? Dengar angka ini, kau tahu. Pengkhianat, penipu, pemuntik. Kau suruh orang begini obati nenek. Kau mau nenek sembuh atau tidak? Apa maksudmu? Kau bilang aku mau menyakitkan nenek. Tabib Santoso diundang Mas Fajar. Ini harapan terakhir nenek. Kau cari orang yang tak jelas buat obati dia. Kau nggak mau nenek sembuh. Kau ajak aku pakai nyawa ini? Awalnya Rizky bilang kau kerja sama orang luar. Aku tak percaya. Bibi pasti sudah sendiri. Rizky, ayo pergi. Rizky, ayo pergi. Nenek. Nenek. Nenek masih koma terus. Iya, cepat temani Mas Fajar. Cepat, suruh Tabib Santoso periksa nenek. Kau juga lihat, nenek tak bisa menunggu lagi. Rizky, aku takut. Jangan takut. Aku bisa obati Bayu. Serius? Sekarang juga. Tabib Santoso bawa jarum. Tentu saja. Boleh baru? Gak bisa, jarumku 100 juta. Kalau rusak gimana? Aduh, cukuplah. Cuma 100 juta. Rusak ganti 10. Berani sekali kau. Tak tahu besar atau tidak. Tapi aku lebih jago obati. Kalau dia sembuhkan nenek, aku ikut untung. Kalau dia bunuh nenek, aku jadi yang untung. Aku nggak rugi. Ayo, lihat seberapa hebat dia. Jahitanmu tak ada aturannya. Tak tahu kau menyelamatkan atau membunuh orang. Coba tebak. Benar, ada hadiah. Nenek sudah bangun. Nenek, Gimana nenek? Rizky, nenek muntah darah. Tenang saja. Ku bilang dia penipu. 1 jarum langsung habis.
Mulai sekarang, aku yang atur keluarga Ayu. Nggak usah dikontrol nenek lagi. Aku langsung tahu, jahitannya tak ada aturannya. Nenek bangun sebentar, itu cuma reaksi akhir. Putri Ayu, kau pengkhianat, kerja sama penipu. Kau bunuh nenek. Kau tak pantas tinggal di sini lagi. Rizky. Tenang, tunggu nenek bangun saja. Kau memang tenang sekali. Dia sudah mati. Kau masih berharap dia sembuh. Kalau bukan kau yang bunuhnya, aku tak akan mudah dapat aset ini. Jadi harus terima kasih. Jadi harus terima kasih padamu. Dina, kamu terlalu senang dulu. Kirana. Nenek. Nenek tak apa. Bantu nenek berdiri. Gak mungkin. Kok bisa hidup lagi? Dasar anak durhaka. Berlutut. Ku kasih kesempatan. Kasih sumber. Mau kau jadi penerus keluarga Ayu? Tak kusangka kau begitu tergesa-gesa mau aku mati. Gak, ini salah paham. Mana mungkin aku mau nenek mati? Aku sudah panggil tabib Pratama buat obati nenek. Dia datang buat selamatkan nenek. Kata-katamu tadi aku dengar jelas. Mau kamu bohong lagi? Nenek pasti salah dengar. Sejak kecil, aku terlalu memanjaimu. Cukup, pergi sana. Aku tak punya anakmu lagi. Kasih ampun, Nenek. Kasih kesempatan lagi. Jangan usir aku. Aku mohon, Nenek. Jangan cari masalah. Dasar jalang. Kau yang cari monster begini. Rencanaku jadi kacau. Dasar jalang. Kau tega sakiti ibu kandungmu. Tak pantas jadi manusia. Pergi sana. Tunggu saja. Tuan Pratama, siapa gurumu? Aliran apa? Kenapa tanya? Bolehkah aku jadi muridmu? Maaf, aku tak mau berteman dengan orang jahat. Awan hitam di otak Pak Ayu, hasil kerjamu kan? Aku tak paham maksudmu. Tak tahu? Pergi sana. Aku malu pada guru besar. Dia kasih aku 2 triliun, juga ancam aku dan keluargaku. Aku tak punya pilihan. Apa itu Mas Fajar? Aku tak bisa bilang, tapi dia kasih aku 2 triliun. Aku tak sentuh sedikit pun. Anggap saja ini ganti rugi untuk Pak Ayu. Aku mohon maaf secara resmi. Pak Ayu, maaf. Maaf kau menderita. Kalau aku tahu kau sakiti orang lagi, aku tak akan maafkan. Baik. Pergi sana. Kirana, terimalah 2 triliun ini. Untung ada kamu. Kalau tidak, nenek pasti sudah tidak kuat. Jangan terlalu percaya orang. Kita anggap saja uang orang ini buat pelajaran. Keluarga Ayu, selamat berkat kamu. Pak Ayu, tak usah sungkan. Aku pamit dulu. Jaga kesehatan. Aku pamit dulu. Rizky. Kirana, saham lagi gawat. Kartu ini ada 100 miliar. Ambil dulu. Aku pilihkan beberapa saham. Beri semua. Jual pas aku kasih tanda ya. Aku pergi dulu. Rizky. Tuan Santoso, kenapa aku tiba-tiba pingsan? Ada apa dengan tubuhku? Bos Cendana, jantungmu ada masalah serius. Sedang kelebihan beban. Kalau tak segera diobati, bisa mati mendadak. Bagaimana cara obatinya? Bos Cendana, soal penyakitmu, belum ada cara terbaik buat obatinya. Tapi aku kenal seorang muda, dia mungkin ada cara. Cepat, ajak aku ke sana. Rizky. Jangan-jangan ada takbir. Mas Fajar, kamu belum pernah pukul cukup. Masih berani muncul di depanku. Rizky, jangan so tahu. Kau tak ada keluarga Ritya. Kamu cuma sampah. Kalau ada keluarga Aditya, kamu cuma sampah. Dengar, aku mau tunjukkan apa itu kekuatan sejati. Di sebelahku ini, Direktur Mas Samana. Aku sadar. Mas Fajar, kamu memang jago jadi budak. Cepat sekali cari tuan baru.
Rizky, jangan sok banget. Direktur Laksamana bisa habisi kamu dengan satu kata. Oh, aku tunggu aja. Rizky ya, ku dengar kamu lagi naik daun. Lumayan lah. Aku tak akan susahkanmu. Duduk Anda minta maaf ke Fajar. Semua masalah kalian selesai. Oh, Direktur, kita kan sudah janji. Kita habisi keluarganya. Apa ini terlalu mudah? Si Direktur Laksamana, berani dia bantu pengecut. Anda Direktur Laksamana. Tampaknya Anda lebih bijak. Tuan Pratama, tolong kerjasama. Tak perlu lagi. Tak lama lagi, keluarga Putra akan lenyap dari kota utama. Keluarga Laksamana dekat dengan Putra. Awas kena dampaknya. Kalau keluarga Putra runtuh, aku tak tahu dampaknya ke Laksamana. Kalau keluarga Putra runtuh, aku tak tahu dampaknya ke keluarga Laksamana. Kamu makin ngawur aja. Seluruh kota pertama tahu, orang yang bakal bikin keluarga Putra bangkrut belum lahir. Kamu pikir kamu siapa? Udahlah, Faga. Lihat grafiknya. Aku jamin beberapa jam lagi, kamu akan berlutut minta tolong. Minta aku? Minta aku pukul saja. Sebentar lagi Kak, kerja dulu. Saham Amerika lagi naik. Banyak saham yang kena spot naik. Keluarga Laksamana yakin. Investasi 300 miliar. Beli semua. Direktur Laksamana, saham akan jatuh drastis. Kalau beli sekarang, pasti rugi habis. Kenapa ada di mana-mana? Ini saham internasional, bukan judi batu permata, tahu? Direktur Laksamana dari saham. Siapa kamu bicara ke dia? Keluarga Laksamana dominasi saham puluhan tahun. Tak pernah tahu kata rugi. Tadi aku nasihati Mas Fajar jangan terlalu nekat. Sekarang kelihatan memang butuh dihajar. Kini kulihat kau memang butuh dihajar. Rizky, kenapa kau cari masalah Direktur Laksamana? Siapkan wasiatmu. Mas Fajar, kupikir kau cari orang hebat. Cuma ini. Mas Fajar, kau ini terlalu mudah puas. Mulutmu busuk. Kupas matanya, patahkan kakinya. Tak mau lihat dia utuh lagi. Mengerti? Tunggu dulu. Jangan gunakan kekerasan. Kekerasan? Kerasannya. Ada masalah? Tak ada. Semuanya, hari ini keluarga Putra ada urusan pribadi. Tak mau mati, cepat pergi dari sini. Fajar putra kau belum puas dihajar. Benar? Kau cari mati, benar. Direktur Cendana, kenapa ke sini? Tak boleh ke sini. Kau keberatan? Kurang ajar, kurang ajar. Kenapa? Marah kenapa? Bro, kau pergi dulu, besok cari aku. Ku bayar 3 kali lipat. Kembali! Siapa suruh pergi? Kembali, buat apa? Lihat, kau malu. Lihat, kau malu. Fajar orang keluarga Laksamana. Bos Cendana, ini kurang sopan kan? Kau siapa? Beraninya urus keluarga Cendana. Urus urusanmu di wilayahku. Kau harus dengar aku. Kau apa? Kau bikin ganggu. Apa yang kau bisa lakukan? Bos Cendana? Pak Rizky, Bos Cendana sakit jantung parah. Harus segera diobati. Aku tahu. Aku sudah ingatkan. Dulu, aku buta. Tak sangka, tapi Pratama sehebat ini. Tapi, selamatkan aku. Sudah, Bos Cendana. Aku bisa obati penyakitmu. Pulanglah. Aku kasih obat untuk perawatanmu. Iya. Aku pun tahu Pak Rizky hebat. Pasti bisa bantu kamu. Terima kasih. Siap. Oh ya, Bos Cendana. Sahammu di mana belakangan? Semua stabil. Bos Cendana, saran aku, segera jual semua. Pasar saham akan jatuh drastis. Kalau kau jual, terlambat. Benar, tak? Ini pasar saham, bukan pasar tradisional. Kau pikir bisa akur?
Pasar saham? Kau kira pasar tradisional? Kau bilang turun, langsung turun. Betul. Kau pikir kau siapa? Di sini, keluarga Laksamana yang berkuasa. Jangan sok tahu, Bos Cendana. Di wilayah ini kau mungkin punya pengaruh. Tapi kalau keluarga Laksamana mau musnahkanmu, sama mudahnya dengan hancurkan semua. Kau! Bos Cendana, tak usah peduli. Jual saja sahamnya dulu. Telat, takkan sempat. Baik. Halo? Jual semua sahammu sekarang. Ya, segera. Bos Cendana sungguh berani. Saat menghabiskan uang, tak segan sedikit pun. Keluarga Laksamana punya info. Pasar saham hari ini pasti naik. Tapi tak ada hubungannya dengan kalian. Tunggu saja kau dimakan aku. Tuan Pratama, jangan cemas. Bos Cendana, hasilnya segera ada. Masih pura-pura tenang. Di dalam masih panik kan? Cuma karena ucapanmu, keluarga Cendana ikut. Tunggu saja kau menyesal. Direktur Laksamana, pasar saham jatuh. 300 juta kita. Direktur Laksamana, saham jatuh drastis. 300 miliar kita. Mana mungkin? Kabarnya pasti naik pesat. Kenapa malah turun? Sudah kubilang kan, saham bakal runtuh. Sudah mencari tahu. Semua berjalan sesuai prosedur. Sampai miliar. Lenyap begitu saja. Tolong aku! Tolong aku! Keluarga Laksamana, usaha 3 generasi lenyap begitu saja. Bangun dulu, aku bisa tolong. Tapi Direktur Laksamana terima 2 syaratku. Baik. Pertama, utus semua kerja sama Putra. Kedua, buat Putra bangkrut. Asal kau setuju, aku bisa selamatkan keluarga Laksamana. Serius? Janji setia? Baik. Cepat putus semua kerja sama Putra. Jangan telepon, dia bohong. Buat Putra bangkrut. Jangan putus hubungan. Direktur Laksamana, tolong. Masih punya muka. Kalau bukan kau singgung Tuan Prakada, mana mungkin aku rugi 300 miliar? Mas Fajar hebat sekali. Cuma bangkrut, kurang puas. Selama ada keluarga Cendana, Putra takkan pernah bangkit. Semua minta-minta saja. Tuan Pratama, Direktur Cendana, tolong lepaskan aku. Aku tahu aku salah. Aku pantas mati, tapi keluargaku tak pantas. Tolong beri aku kesempatan. Tolong. Mas Fajar, saat masuk aku sudah bilang, kamu akan mohon aku selamatkan keluarga Putra kan? Mas Rizky, Pak Rizky, tolong beri aku kesempatan. Aku tahu aku salah. Aku siap jadi budakmu seumur hidup. Boleh, asal kau maafkan aku. Keluarga Putra, ku beri semua asetku. Boleh? Mas Fajar, tak usah. Hanya satu pertempuran, keluarga Putra sudah jadi milikku. Halo Kirana, masih ingat sahamiku bilang? Iya, beri semua sekarang. Segera. Rizky, pas masih turun. Beli sekarang, tak masalah. Tenang saja Direktur Laksamana, 1 jam lagi saham pasti naik. Dan akan kena gaji. Bukannya kau bilang, minta lindungi keluarga Laksamana. Setelah crash saham ini, setengah perusahaan kota utama bangkrut. Kita beli semua di harga murah. Tenang saja, mulai hari ini, setengah dunia bisnis kota utama milikku. Asal aku kerja sama keluarga Laksamana. Siapa berani sentuhmu? Hah? Tuan Pratama? Serius? Kau pikir aku bercanda? Gak bisa. Direktur Laksamana, tolong, keluarga Putra tak boleh tamat. Direktur Laksamana, tolong, keluarga Putra tak boleh tamat. Pergi. Dasar pemborosan. Kau hancurkan keluarga Laksamana. Mada. Naik, benar-benar naik. Tuan Pratama memang jago prediksi. Mulai hari ini, keluarga Laksamana beruntung bersama Pak Rizky. Oh bukan, kami patuh sama Pak Rizky. Terima kasih dukungannya. Kita cari rezeki bersama. Oh ya, Bos Cendana, obatmu besok sudah siap. Jangan lupa ambil. Terima kasih. Permisi. Baiklah teman-teman, ada urusan. Aku pamit dulu. Kami antar. Kirana, Pak Ayu pulih dengan cepat. Semua berkat kau. Rizky memang pembawa keberuntungan keluarga Ayu. Tak ada, Pak Ayu terlalu sungguh. Rizky,
Kami mau kasih hadiah untukmu. Hadiah? Pak Ayu, kau transfer semua saham perusahaan padaku? Kau tak mau? Tuan transfer semua saham perusahaan ke namaku? Kamu nggak mau? Bukan. Tapi ini... Dari segi karakter dan kemampuan, kamu yang paling cocok. Kecuali kamu rasa perusahaan Ayu terlalu kecil bagi kamu sang legenda dunia koleksi. Bukan. Pak Ayu, jangan bercanda lagi. Terimalah. Kau selamatkan keluarga Ayu berkali-kali. Anggap saja ini hadiah terima kasih. Baik, terima kasih. Aku mau kasih Kirana hadiah balasan. Hadiah apa? Pak Ayu, ini semua saham grupku, perusahaan dan perusahaan. Aku sudah tambahkan Kirana. Lihat. Dan Kirana, seumur hidup kau buktikan arti cinta sejati. Kau buatku jadi lebih baik. Jadi aku mau selalu bersamamu, jadi istriku, Kirana. Siapa? Siapa yang ledakan? Kalah, langsung ledakan. Kubunuh kau. Bayar ganti rugi. Mas Fajar mau habisi Rizky. Biar aku bantu. Oke nggak? Oke. Janji. Kiana, kau pengantin tercantik yang pernah kulihat. Aku pengantin terbahagia. tenang saja, senang-senang saja. Aku lihat di depan dulu. Ya, cepatlah. Kirana! Mas Fajar, gawat. Mas Fajar, kenapa nggak kasih tahu aku soal hal sebesar ini? Mau cari apa? Mau cari papa. Dia ada di sini. Ayah, dasar brengsek, lepaskan ayahku. Wah, biasanya Pak Rizky tenang. Pasar saham turun ratusan miliar. Kamu nggak kaget sedikit pun? Kok hari ini nggak bisa tahan? Sudah, cukup omong kosong. Katakan saja mau apa. Boleh. Kau masih banyak berhutang padaku. Mulai dengan sujud minta maaf. Tak masalah. Maaf, aku buta. Pernah menyinggung Mas Fajar. Maafkan aku, Tuan. Maafkan orang tuaku. Mas Fajar puas? Hari ini Direktur Pratama nggak tenang. Kayaknya aku belum kasih permintaan. Jadi tadi nggak dihitung. Hari ini Direktur Pratama tak tenang. Sepertinya aku belum kasih permintaan. Jadi tadi tak berlaku. Oke. Rizky, Kak Nadia ketemu? sudah ku cari semua. Sudah ku cari. Kamu cari dia ya? Kirana, kau tak apa? Dia juga diculik. Fajar, kau siap. Juga aku, bagara besar. Lepaskan dia. Aku takkan tuntut. Ku beri uang juga, biar kau hidup enak. Kau kasih uang? Biar aku hidup enak? Aku anak orang kaya yang hidup enak. Tapi sejak kau muncul, semua jadi hancur. Aku tahu aku salah. Aku ganti 2 kali lipat. Boleh, tunggu aku puas main. Hancurkan botol di belakangmu, berlutut di atasnya. Tak masalah. Mas Fajar, kaca ada. Ada permintaan lain? Aku harus pikirkan dulu, biar kau puas. Aku sudah pikir. Kau berlutut di tanah, berlutut di atas kaca. Patahkan kakimu, lalu keluarkan matamu. Aku tak salah ingat kan?
Ini semua utang padaku. Salah. Pertama, kamu harus balikin utangku dulu. Hitung dulu. Setelah dikalikan, seharusnya 100 triliun. 100 triliun ke rekening luar negeri saya. Halo, transfer 100 triliun ke rekening ini sekarang juga. Kirana, kayaknya dia sungguh menyayangimu. Sayang, orang yang paling cinta kamu bakal jadi orang yang lumpuh, buta, dan miskin. Ada lagi? Sementara ini saja dulu. Transfer dulu. Lalu, mulai pertunjukanmu. Kirim rekeningmu. Sudah dikirim. Oke Mas Fajar, 100 triliun sudah saya transfer. Ada permintaan lain? Oke. Mulai. Mas Fajar puas. Oke, lanjut ke tahap 2. Kirana, jangan takut. Sebentar lagi selesai. Oke, hebat sekali. Pernahkah kau pikir saat kau menyiksa aku ada hari ini? Mas Fajar, tahap 2 puas. Puas. 100 poin. Mulai. Tahap ketiga. Kau jujur? Setelah tahap terakhir, lepas Kirana, Tentu saja, janji. Rasanya memegang nasib orang sangat menyenangkan. Iya, benar. Sudah siap? Aku nggak sabar lagi. Rizky! 3, 2, 1. Gak mungkin. Kalian siapa? Dari mana kalian dapat ini? Aku nggak percaya. Pak, jangan panik. Terima kasih sudah berjuang. Cepat potong kabelnya. Harus potong lagi. Gak, potong 2 sekaligus. Tolong, potong 2 sekaligus. Percaya padanya. Cepat potong. Kamu hebat sekali. Kamu bukan manusia biasa. Ayo ke rumah sakit. Rizky, akhirnya kau bangun. Kau menakutiku. Piana, maaf. Jangan minta maaf. Kau selamatkan kami. Aku tak tahu bagaimana kau melakukannya. Nanti aku jelaskan. Kau apa, yuk? Lanjutkan nikahnya. Kita belum selesai nikah, kan? Rizky, aku nggak mau nikah lagi. Apa? Apa kamu bilang? Kenapa? Nggak ada alasan. Aku cuma nggak mau nikah lagi. Gak bisa. Aku gak percaya. Aku gak peduli alasanmu. Pokoknya bukan karena gak cinta aku lagi. Tenanglah Kirana. Asal kita saling cinta, semua masalah bisa kita atasi. Karena aku cinta kamu, makanya aku nggak mau nikah. Enggak, aku gak percaya. Ada apa Kirana? Bilang saja. Mas Fajar. Mas Fajar? Mas Fajar, kenapa? Mas Fajar kenapa? Dia suntik aku HIV. Enggak, bisa menular ke kamu. Kirana. Dengar aku. Aku bisa obati kamu. Serius? Serius. Aku bisa obati kamu. Iya. Serius. Jangan nangis.